Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahmadina Putri dengan NIM 2537628, mahasiswi program S1 Ilmu Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, kali ini saya akan membacakan PPT. PPT ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Tresyalina SPD MPD. Baiklah, saya langsung saja membacakan PPT saya yang berjudul Penanganan Perubahan Iklim karena krisis iklim merupakan ancaman eksistensial yang paling mendesak di kehidupan planet ini. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang, yaitu ada pada ancaman pada perubahan iklim global. Yang pertama, ancaman eksistensial. Perubahan iklim adalah krisis global yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, dari lingkungan hingga sosial dan ekonomi. Yang kedua ada kenaikan suhu global. Suhu rata-rata global telah naik 1,1 derajat Celcius menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim di seluruh dunia. Yang ketiga ada kerentanan Indonesia. Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena posisi geografis dan kekayaan keanekaragaman ekosistemnya. Yang keempat ada peningkatan bencana. Bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan meningkat hingga 95% dari total bencana nasional. Ini menunjukkan urgensi masalah yang sangat besar. Yang terakhir ada ancaman multisektoral, yaitu perubahan iklim mengancam ketahanan pangan, kesehatan publik, stabilitas ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan hidup secara menyeluruh. Selanjutnya ada pertanyaan mendasar dalam penanganan iklim. Yang pertama, ancaman mendesak. Mengapa perubahan iklim dianggap sebagai ancaman yang sangat mendesak dan membutuhkan tindakan segera dari semua pihak? Yang kedua ada penyebab utama di Indonesia. Apa saja faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan iklim dan dampaknya di Indonesia? Yang ketiga ada peran ilmu lingkungan. Bagaimana ilmu lingkungan dapat berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim? Yang keempat ada strategi efektif. Strategi penanganan seperti apa yang terbukti efektif dan dapat diterapkan secara luas untuk menghadapi krisis iklim ini? Dan yang terakhir ada SDGs dan aksi iklim. Bagaimana hubungan antara aksi iklim dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs? Selanjutnya ada tujuan penulisan, yaitu mencari solusi secara berkelanjutan. Yang pertama, menganalisis urgensi, menganalisis mengapa tindakan cepat terhadap perubahan iklim global sangatlah penting. Yang kedua ada mengidentifikasi tantangan sosial, ekonomi, dan ekologis yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Yang ketiga ada merumuskan strategi dan rekomendasi kolaboratif untuk penanganan perubahan iklim di masa depan. Yang keempat ada menjelaskan pendekatan secara sains, menjelaskan pentingnya pendekatan berbasis sains dalam merumuskan kebijakan iklim yang efektif. Dan yang terakhir ada kontribusi ilmu lingkungan. Dalam hal ini, ilmu lingkungan berperan sebagai menggambarkan kontribusi ilmu lingkungan dalam menawarkan solusi iklim. Selanjutnya ada ringkasan pembahasan aksi iklim yang komprehensif. Yang pertama ada dampak multisektor. Perubahan iklim membawa dampak yang signifikan pada sektor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang saling terkait. Yang kedua ada mitigasi emisi. Upaya mitigasi sangat diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara drastis. Yang ketiga ada adaptasi komunitas. Adaptasi adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bertahan dan menyesuaikan diri. Yang keempat ada kebijakan berbasis data. Pendekatan ilmiah mendukung perumusan kebijakan iklim yang didasarkan pada data dan bukti. Dan yang terakhir ada peran ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan memegang peran sentral dalam riset, pengembangan, dan penerapan solusi teknologi hijau. Selanjutnya ada tantangan implementasi aksi iklim di Indonesia. Yang pertama ada ketergantungan terhadap energi fosil. Transisi dari energi fosil masih lambat dan menghambat penurunan emisi. Yang kedua ada deforestasi masif. Laju deforestasi yang tinggi mengurangi kapasitas penyerapan karbon alami. Yang ketiga ada keterbatasan sumber daya. Pendanaan dan akses terhadap teknologi ramah lingkungan masih sangat terbatas di Indonesia pada saat sekarang ini. Yang keempat ada kurangnya kesadaran publik, yaitu tingkat kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai isu iklim masih perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir ada konsistensi kebijakan.
implementasi kebijakan iklim yang belum optimal dan konsisten menjadi hambatan pada Indonesia saat ini. Selanjutnya ada dampak nyata perubahan iklim di Indonesia. Yang pertama, bencana hidrometeorologi meningkat. Peningkatan intensitas dan frekuensi banjir, kekeringan, serta tanah longsor yang dapat merusak lingkungan sekitar. Yang kedua, ada kenaikan muka air laut, ancaman serius bagi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan permukiman di dataran rendah. Yang ketiga, ada peningkatan ancaman penyakit. Penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor, misalnya demam berdarah, menjadi semakin meningkat. Yang keempat, ada penurunan hasil pertanian. Perubahan pola curah hujan dan anomali iklim menyebabkan gagal panen dan kerugian pada para petani. Yang terakhir, ada kerugian ekonomi yang signifikan. Dampak perubahan iklim mengakibatkan kerugian ekonomi miliaran rupiah setiap tahunnya. Selanjutnya ada pendekatan berbasis sains untuk solusi iklim. Yang pertama, ada pemantauan emisi karbon. Pengukuran dan pemantauan emisi GRK secara akurat untuk evaluasi dan target kebijakan. Yang kedua, ada solusi berbasis ekosistem, yaitu pemanfaatan ekosistem alami untuk mitigasi dan adaptasi seperti restorasi hutan dan lahan basah. Yang ketiga, ada pengembangan teknologi rendah karbon, yaitu investasi dan inovasi dalam teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi. Dan yang terakhir, ada pemodelan iklim lanjutan, menggunakan model untuk memprediksi skenario masa depan dan memahami dampak potensialnya. Selanjutnya ada peran krusial ilmu lingkungan. Yang pertama, ada pemahaman ilmiah. Sebab menyediakan dasar ilmiah tentang sistem iklim dan siklus karbon yang kompleks. Yang kedua, ada pengembangan energi terbarukan, mendorong dan mengembangkan sumber energi bersih seperti surya, angin, dan hidro. Yang ketiga, ada riset solusi inovatif, menghasilkan riset dan inovasi untuk solusi adaptasi dan mitigasi yang aktif. Yang keempat, ada restorasi ekosistem, yaitu merancang dan melaksanakan proyek restorasi untuk meningkatkan penyerapan karbon. Dan yang terakhir, ada edukasi dan literasi, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgensi dan pentingnya aksi iklim. Selanjutnya ada simpulan. Yang pertama adalah perubahan iklim adalah krisis yang membutuhkan aksi yang sangat cepat. Yang kedua, pendekatan ilmiah penting untuk menghasilkan kebijakan yang efektif. Yang ketiga, ilmu lingkungan berperan strategis dalam mitigasi dan adaptasi. Yang keempat, kolaborasi multi aktor adalah menjadi kunci keberhasilan dalam aksi iklim ini. Dan yang terakhir, masa depan berketahanan iklim membutuhkan komitmen yang kolektif. Lalu yang terakhir ada saran. Yang pertama yaitu meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal dalam program iklim. Yang kedua yaitu memperluas pendidikan lingkungan sejak dini untuk membentuk pola pikir berkelanjutan. Yang ketiga, ada pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi tata ruang yang ramah lingkungan. Yang keempat, mendorong industri untuk berinvestasi pada teknologi hijau dan energi bersih. Dan yang terakhir, ada meningkatkan pendana riset iklim untuk memperkuat mitigasi dan adaptasi berbasis sains. Baiklah, sekian presentasi dari PPT saya. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.